Sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita minta kekuatan dari Tuhan melalui pembacaan kita di saat ini dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kita minta tuntunan dari Tuhan melalui doa sebelum kita mengawali akan perjalanan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Kasih dan penyertaan-Mu senantiasa berlaku di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan tanggung jawab kami, melakukan aktivitas kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau akan menuntun kami, menyertai kami, agar di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab ini dalam tuntunan dan pernyataan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini kami akan mau membuka dan merenungkan sabda kebenaran firman. Biar ya Tuhan firman ini akan menjadi suluh di dalam kami menjalani hidup ini dan menjadi terang agar ya Tuhan firman ini selalu menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau dari takhta-Mu yang kudus. Kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sembahkan doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11 yang berkata-kata sebagai berikut. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sampai sedemikian jauh pasal pembacaan kita yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan pemeliharaannya tetap berlaku di sepanjang perjalanan kehidupan kita, sehingga di saat ini sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita minta kekuatan dari Tuhan dalam pembacaan kita di saat ini dalam Alkitab, dalam firman Tuhan pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11 yang menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percakapan antara Pilatus dengan Yesus Kristus masih berlanjut. Pilatus bertanya, tetapi Yesus tidak menjawab. Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Ada dua sisi dari ungkapan Pilatus ini. Yang pertama,
Pilatus sebenarnya masih peduli dengan Yesus Kristus. Dia ingin Yesus Kristus menjawab pertanyaan dari mana asalnya. Kalau ia orang Roma atau jajahan Roma, maka ia mungkin akan mendapat keringanan atau pembebasan hukuman. Tetapi Yesus Kristus hanya diam 1000 bahasa. Di sini Pilatus berpikir bahwa Yesus Kristus tidak peduli. Kebungkaman Yesus Kristus menjengkelkan sang wali negeri. Dan yang kedua, Pilatus berpikir dengan menyatakan kuasanya yang mampu menghukum dan membebaskan dapat memaksanya untuk berbicara. Yesus Kristus akhirnya memberi jawaban, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Yesus Kristus menekankan bahwa kuasa yang ada pada Pilatus tidak pernah ada kalau tidak diberikan oleh Bapa yang mempunyai kuasa baik di dunia maupun di surga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jabatan yang menunjuk pada kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara bukanlah berasal dari pribadi atau diri sendiri, melainkan dari Bapa yang mempercayakan hal itu kepada seseorang. Di sini Yesus Kristus juga melanjutkan perkataannya, "Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ungkapan ini bermakna bahwa ada orang lain yang lebih besar dosanya daripada Pilatus yang sementara melaksanakan tugasnya. Berarti Yesus Kristus tidak menyalahkan Pilatus jika akhirnya harus dihukum mati. Karena untuk itulah Dia datang ke dalam dunia ini, yaitu menyelamatkan umat manusia melalui penderitaan, melalui kematiannya, melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman hari ini mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan Allah mempercayakan jabatan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang pemerintahan maupun di pelayanan gereja, maka jalanilah dengan penuh tanggung jawab. Jadilah jabatan itu sebagai alat kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhkan sikap sombong dan arogan, sambil mengingat bahwa jabatan itu adalah pemberian Tuhan Allah dan hanya bersifat sementara, sebab tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan Allah anugerahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus Kristus tetap senantiasa menyertai saya dan saudara di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Terpujilah Kristus dari kekal sampai kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam perjalanan kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, biarlah penyertaan-Mu tetap berlaku bagi kami. Agar ya Tuhan, di dalam kami menjalankan semuanya ini, dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan selalu menerangi jalan hidup kami. Terlebih ya Tuhan, firman-Mu ini akan menjadi suluh pedoman
di dalam liku-liku hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, kuatkanlah kami dengan kuasa firman-Mu, agar kami selalu dan tetap mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Di saat ini kami berdoa akan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, terlebih khusus jemaat yang ada di Shalom Tatimpangan dari kolom 1 sampai kolom 9. Pelayan khusus dan juga anggota-anggota jemaat. Biarlah Engkau senantiasa menjagai kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Kesatuan dan persatuan senantiasa Engkau berikan dalam perjalanan kehidupan kami. Agar ya Tuhan, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Seandainya di dalam jemaat kami yang ada di Shalom Tatempangan, yang ada dalam keadaan sakit, jamalah mereka ya Tuhan. Berkatilah obat penawar yang mereka pakai, agar mereka tetap mendapat kesembuhan asalnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini kami berdoakan pelayan-Mu yang ada di jemaat Shalom Ketimpangan, mulai dari ketua Bapak Joni Londong, Ibu Yeni Lola, pendeta pelayanan Ibu Tirsa Tangkua Oleh. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Selalu diberkati dalam pelayanan dan tugas sebagai pelayan-Mu. Dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau jagai mereka. Berikan selalu kesehatan. Terlebih berikan sukacita iman bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini juga kami akan menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Tetap kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah kami yang bermohon ya Bapa. Inilah kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini sambil mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih. Shalom. Damai di hati.